gamenya juga udah ready, jadi langsung aja Babang Armano Slip di bawah kapalnya. Oke, ini dia berang-berang makan coklat berangkat pesawatnya dari arah Crossroad menuju ke arah Lumbermill. Kalau kita lihat di sini, Mabar Asik udah mencoba mengamankan komponnya di sekitaran Mood House. Brasilianya bakalan ramekah? Kalau kita lihat sepertinya udah ada 1, 2, 3, 4, 5 squad sekaligus. Sementara di Dewa United kayaknya bakalan mencoba mengambil kawasan Marble Walk dan udah juga ditemani dengan squad lain ada Mang X Taktik juga Bang Lian. Karena mereka kayak trauma tadi ya. Tadi di Central 4 tim man. Central 4 tim, 2 di Fire Brigade tadi kan. Untuk kali ini mereka turun di Brasilia. Tadi waktu di Purgatory sebelum malah kosong bener-bener Brasilianya. Dan Kosong, ini juga ada tembak-tembakan juga tim KB. Waduh, tim KB kayaknya udah kedua satu, tapi di sini dari seorang Miracle bakal memberi satu tembakan juga dari seorang mata makan susah, ternyata nggak bisa lagi. Kawanan burung dipulangkan juga di posisi ke-12 oleh tim BTR 8 bit. Waduh, ini Bigator bener-bener harus nyayur banyak banget poin kills ya, kayak harus kayak do or die sih, maksud gua udah all in aja semuanya karena XCN udah 4 kali buya gitu. Mereka mau nggak mau di game ini harus tusunin XCN-nya. Mereka juga harus buya, poin killnya juga harus banyak kalau misalkan bener-bener mau ngejar XCN. Itu dia, fun fact-nya adalah XCN atau Dewa United biasanya turun di rumah 7. Niatnya pengen nyari Dewa United di rumah 7, tapi kalau kita lihat Dewa Unitednya berbelok ke arah Marble Walk. Jadi dari beberapa tim yang udah turun di rumah 7 ini nggak nemuin Dewa United di Brasilia. Bener, malah tim BTR sendiri yang ketemu sama tim lain ya kan. Terus udah ada Kings juga di rumah 13 13 Houses dan juga Ikam yang terkena Bareta dari tim BGL. Aduh, tapi di sini Ikam harusnya masih cukup aman. Masih ada Kojak di sini yang berusaha melakukan reviving. Sementara dari seorang Regar bakalan memberikan satu tembakan juga. Ternyata udah ada yang menggunakan skill Zero, tapi di sisi lain dari seorang Segil berhasil mendapatkan seorang Eki menggunakan 114-nya. Tapi di sini Brasilianya kayaknya bakalan terjadi pecah perang antara Bigetron dan juga tim The BGL yang udah sama-sama setup satu sama lain. Dan apakah di sini Bigetron bakalan bisa melakukan perlawanan terhadap tim BGL yang udah standby juga melakukan setup dengan cukup matang. Udah standby juga dengan satu double vektornya. Coba di jam akhirnya lagi dari seorang Kocak harus knockdown begitu saja. Sementara di sini dari seorang Cruz berhasil mendapatkan 1 poin knockdownnya. Terus seorang Gengat apakah masih bisa bertahan di balik kepungan dari tim BGL? 1, 2, 3 ternyata di sini Bigetron Beaters dipulangkan juga di posisi ke-11. Jangan puas dulu, masih ada Kings dan juga timnya Hero tentunya. Iya, Ida di belakang juga bakal datang jepit kali ini dari tim FR atau di BGL harus tumbang di posisi ke-10 setelah mereka ngeratain Bigetron dan mereka mempertemukan ini ya, comblangin King sama tim Ida ya. Ida Esports juga udah harusnya all in aja. Perang aja nih gak bakal kayak game-game pertama. Pasti mereka yang udah mikir kayaknya udah gak bisa ngejar lagi poinnya. Kita war cepet-cepet aja, kita war secepat mungkin dan dapetin poin kill yang banyak. Nah itu dia, tapi di sini dari Rule sepertinya udah menyadari juga keberadaan tim Ida yang udah melakukan satu pop-up skill Chrono yang dimana kalau misalkan Chrono udah aktif biasanya itu menjadi satu buah kerugian untuk tim. Harusnya sih dari King bisa lebih pede juga untuk melakukan rush dan sepertinya udah diras begitu saja dari seorang Wainat. Kenapa tidak? Harus melakukan rush juga, melakukan tembakan ke arah tim Hero dan kawan-kawan. Dimana di sini dari seorang Sun udah cukup sekarat, dari seorang Irfan udah cukup bersabar juga menunggu datangnya tim Kings yang sepertinya udah haus akan kill juga. Dipantekin, ditembak 1 peluru walaupun masih miss juga, tapi nggak apa-apa karena di sini dari tim Ida sepertinya bakalan sedikit agak terpukul mundur. Serawet udah siap juga di depan, ditembak begitu saja dengan 1p90-nya. Nggak ada keluar, ditarik mundur dulu bosku. Tapi di sini dari seorang Azhar bakalan ditembakin, langsung terlockdown juga oleh seorang Rules menggunakan 1m40-nya. Apakah masih bisa bertahan? Karena di sini Sans langsung terpecahkan begitu saja kepalanya seorang Irfan. Nggak bisa lagi. Ternyata King Esports masih cukup puas. Berbicara pengalaman ya, King sebenarnya udah naik signifikan banget, tapi ternyata juga ada tim GRC yang datang dengan suara tembakan di Brasilia rumah 7 langsung ditatakin aja. Cuman ini masih jauh harus dari GRC-nya. Itu dia, tapi di sini Jarsi udah maju 1 orang di mana seorang Romi udah melakukan 1 tembakan juga. Romi masih cukup bersabar dengan 1 gocekannya, tapi di situ udah dipersiapkan 1 senjatanya juga. Brasilianya rame banget bosku. Ditembak itu dia, tapi Romi di sini melakukan pop up yang cukup baik juga. Randy melakukan 1 knockdown-nya ternyata Serawet terus knockdown lagi dan lagi bisa seorang Amora. Masih gak bisa Amora, gak bisa kemana-mana. King harus tumbang di posisi ke-8. Masih ada tamu lain. JRC jangan puas dulu karena di sini dari combo bakal melakukan tembakan juga lagi dan lagi. Lim dan juga JRC knockdown, Romi bahkan juga. Terus yang 1 apakah masih bisa? Ternyata di sini combo cukup kuat. Dari combo melakukan 1 tembakan, Nobita banding-banding bambu. Ya ampun, dari JRC harus pulang juga di posisi ke-7. 6 tim tersisa. Wow, 6 tim tersisa di zona-zona pertama menuju zona kedua. Ini memang udah kayak dengar suara tembakan hajar, dengar suara tembakan hajar, dan memang the last squad standingnya itu
bener-bener tim terakhir yang datang itu tim combo itu sendiri. Wow. Meskipun mereka tadi yang duluan itu kill lumayan banyak juga, tapi killnya tuh rata-rata ya 4 ke 5 karena atakin satu squad, dan setelah squad itu selesai buat bertanding itu squad lain datang. Dan kebetulan juga mereka ternyata tahu gitu Brasilia itu rame nih, bakal ada squad lagi, dan yang tim terakhirnya combo ternyata nih bakal ada spotlight juga yang bakal kita lihat tentunya. Ini Brasilia berdarah ya, Brasilia yang udah lama kita nggak lihat. Wah, ini gue seru banget sih. Apalagi di sini kalau kita lihat GRC yang tiba-tiba datang udah menang perang sama Kings, tiba-tiba didatengin lagi dan lagi oleh timnya Combo. Dan di sini bener-bener kesyok banget terus seorang Ready yang nggak bisa kemana-mana lagi, diajar oleh 4 orang sekaligus. Dan akhirnya di sini malah GRC-nya dipulangin begitu aja ya. Ini gue kangen banget suasana Brasilia kayak gini. Lagi-lagi ini Brasilia bakalan terjadi fight juga. Ini kayak main ranked bang ya. Iya ranked banget nih. Gue pernah ngerasain kayak gini nih di Brasilia, perangnya gak kelar-kelar. Dan juga dari tim di The Pillar juga dengar suara tembakan yang dimana mereka juga masih mengamani 13 houses saja, gak mau ke arah atas, dimana Combo yang malah turun ke bawah. Yang gue rasa malah rugi sebenarnya untuk Combo turun ke bawah. Bisa-bisa jadi ya The Pillar yang menang kali ini. Waduh. Tapi di sini Combo bakalan terkena saja dengan satu tembakan dari seorang Ian menggunakan double vector. 3 terkena down. Tersisa seorang Nobita bakal masih bertahan tanpa Doraemon yang di sini bakalan susah juga di jam lagi, dan lagi ternyata di sini Tonggok dipulangkan juga oleh tim The Pillars dengan 7 poin killnya. Ya gue rasa memang mereka nggak sadar juga sih dari tim Combo. Tim Combo memang niatnya emang udah nggak nyari placement. Gue rasa udah nggak, pertama mereka nggak nyari placement lagi, mereka cuma pengen nyari musuh aja. Dan akhirnya mereka nggak ngehold di rumah 7. Kalau misalkan mereka itu poinnya masih gede banget di arah atas, gue yakin banget mereka bakal ngehold di rumah 7-nya. Bener-bener gak usah kemana-mana, gue rumah 7 gue udah kill 5 gitu kan. Ngapain lagi gue harus muter-muter nyari musuh. Kill 5 udah 5 poin, gue dapat buya 12 tambah 5 udah 17 ya kan. Buat apa gitu gue rotasi lagi. Tapi mereka bener-bener nyari musuh niatnya tadi. Betul, dan ini dia Bang Lihan, ternyata XCN Rain lagi-lagi mendapatkan MVP untuk kesekian kalinya dengan 7 poin kill dan damage-nya lumayan besar banget, 2450. Lu sadar gak Bang, dengan tersisa 5 squad ini berarti ini menguntungkan XCN? Udah pasti nguntungin XCN banget, apalagi udah di poin kelima begitu kan ya. Aduh. Ini dia, fight-nya kayaknya nggak kerasa. Brasilia bener-bener berdarah untuk match terakhir kali ini. Ada mabar asik yang bakalan ketemu juga dengan tim The Pillars, di mana The Pillars sedang berapi-api juga. Udah di pop up duel 1 di situ untuk melakukan perlawanan juga terhadap seorang Grid sana, tapi di sini ditembak begitu saja. Tembak jumpsuit yang cukup baik, tapi di sini ada pop up duel juga. Sementara Grid berusaha untuk melakukan satu backup fire terhadap Demetrius Al-Ghazali. Langsung di take down oleh seorang Ian menggunakan satu double vector, ternyata 2 bahkan dapat knock. Dan seorang Aziz cepet banget clash-nya. The Pillars 11 poin kill. Masih nguntungin banget buat XCN ini makanya. Padahal tadi kalau misalkan mereka tumbang di 5 ya berarti berapa tuh poinnya? Tuh, wah, 4, 6. Masih 6 poin ya kalau misalkan ke 5. Kalau misalkan dia mereka ke-4 7 poin. 7 poin gede banget buat XCN ya kan. Terus ini udah tinggal sisa 4 tim lagi, kesempatan mereka buat buya itu masih gede banget. Apalagi kalau misalkan mereka 5 kali buya. Siapa yang udah mungkin nebak-nebak predik kalau misalkan XCN yang bakal lolos ya kemungkinan besar ya XCN memang. Iya, sekarang kalau misalkan gini dah. XCN atau Dewa United gak usah buyah deh, gak usah nge-kill juga, itu udah kemungkinan besar buat lolos menurut gue udah besar banget sih. Iya udah besar banget, soalnya mereka setiap dimana mereka itu buyah itu killnya banyak. Dan ini ada spotlight lagi yang kita perhatikan juga dari tim ini The Pillar ya. The Pillar juga udah mulai ngamuk, tapi di game-game terakhir juga mulai panasnya. Ini yang gue maksud kayak apa ya, player-player Free Fire tuh kadang-kadang panasnya tuh di belakangan gitu. Setelah mereka tuh udah gak punya beban lagi. Setelah mereka udah gak punya beban lagi tuh mereka mainnya bakal all in. Dan itu malah kelihatan kalau misalkan jago itu gimana. Ini ada Zik Nightmare juga tinggal sendirian. Nih mati juga, pasti mati. Waduh, karena open field. Ponic udah open field banget, menerobos dengan satu vehicle-nya untuk masuk, tapi di sini kayaknya The Pillars gak bakalan kasih lepas. Apakah di sini seorang Ponic bakalan one man show melawan tim The Pillars yang bener-bener kuat? Coba di jam menggunakan satu Thompson, tapi di sini bakalan di pop up dulu, tapi di sini lagi-lagi ada satu Chrono. Coba ditembak juga dengan double vectornya, bakalan juga gak bisa kemana-mana. Ternyata MXD berhasil memulangkan juga tim Zik Edge Nightmare yang harus mendapatkan mimpi buruk di match terakhir kali ini. Kena kaki nembaknya. Aduh. Lagi udah sendiri juga, udah pasti mati juga. Dan akhirnya XCN sini masuk 3 besar. Wah, udah sih. Sudah bisa dipastikan sih. Tapi The Pillar nge-kill 12 sih, banyak ya. Tapi kita nggak ngeliatin poin juga. Iya. Jadi pastinya masih penasaran banget kira-kira saya bakal lolos. Ya kalau misalkan memang para pendukung SCN Dewa ini udah pada mikir bakal lolos, silahkan di ini ya, di support gitu ya. Iya. XCN Dewa win gitu kan. Lolos, masuk, mereka masuk ke play-ins. Itu dia. Ini menarik banget sih. Dari tadi fight-nya kan di early zona pertama terus kan. Sekarang kalau kita ngomongin baru zona kedua, Purgatory dengan map seluas ini, kayaknya perangnya nih bakalan ada di late circle.
entah di zona keempat, 5 atau 6. Ini gimana nih, gue mau bahas apa nih? Tinggal 3 tim doang nih ya, 3 tim doang nih, bro. Terusnya Aduh. zonanya masih lama nih. Heeh. Pengen bahas apa nih gue nih? Nah, ya nggak apa-apa, kita lihat aja tim The Pillars nih lagi joget-joget lah gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan mereka nunggu aja sih, The Pillars sih udah nunggu. Kalau misalkan ada tim lawan pasti langsung dihajar lagi sih. Cuman dari XCN-nya juga, ya pasti udah mikir dong, wah ini musuhnya di mana gitu ya. Mereka mau lari pun ya udah nggak masalah, mereka mau kalah sekarang pun maksud gue nggak buyah pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada keinginan pride gitu kayak gue pengen 5 kali buyah ya bisa jadi juga ya kan. Mendingan gue Betul. tahan dulu sampai zona kecil musuhnya ada. Nah, ini nih kayaknya yang kita tahu dari Dewa United rumahnya ada di Brasilia Rumah 7, kayaknya dia bakalan balik ke rumahnya setelah perjalanan yang cukup jauh dari arah Marble Walk. Sepertinya bakalan coba ditatakin oleh tim The Pillars. Ini bakalan ketemu, bakalan seru banget. Siapakah yang bakalan menang clash? Karena di sini Ian dan kawan-kawan udah siap juga melakukan satu pengapungan. Airdropnya udah pada jatuh di sini dari Dewa United. Udah ketahuan juga dari seorang Ham mencoba melakukan tembakan tembak. Tapi di situ ada satu corner yang cukup baik juga. Satu keluar sini berhasil mendapatkan, tapi dari seorang Ham dia harus knockdown. Satu tuh Waduh. tapi di sini dari seorang Mai Putra bakal memberikan satu tembakan juga dengan Thompson. Oh my god. XCN Dewa United ternyata malah bisa memulangkan dari tim The Pillars. Ren pakai senjata apaan sih, gila banget itu dia di depan tadi gocek tembakan musuh terus malah dia yang ngenokin musuhnya. Damage-nya banyak banget yang masuk sampai dapat 2 kill juga dari XCN dan juga memang dari XCN Dewanya ini posisinya lebih enak juga dari Ubed yang follow up ke belakang, sedangkan dari tim The Pillars sebenarnya lebih mengumpul gitu ya. Cuma mereka kalah trading tadi di depan sama Ren gitu. Ren udah maju duluan terus Rensnya juga udah maju duluan sedangkan Ubed udah follow up dari belakang. Menurut gua emang tadi posisinya itu sebenarnya diuntungkan untuk The Pillar menurut gua karena mereka itu lagi ngumpul. Betul. Tapi entah kenapa mereka kalah trading senjatanya. Rennya pakai double vector. Aduh. Tapi menarik banget sih. Gua kira di sini tuh skenarionya dari tim The Pillars-nya bakalan mendapatkan kemenangan atas tim Dewa United. Tapi di sini yang jadi pertanyaan gue selanjutnya adalah apakah Dewa United bakalan buyah kelima kalinya? Mungkin ya. Pinternya tadi dari XCN Dewa itu ketika mereka itu ngedengar suara cekrekan senjata sebelum ditembak. Jadi keluarin krononya itu setelah kayak musuh itu cekrek gitu. Iya. Abis cekrek suara senjata musuh itu dia langsung ngeluarin krono, abis itu trading damage-nya malah jadi menang. Dan ini Max juga ketemu juga, nggak jadi di late circle ya. Di zona ketiga mereka udah saling ketemu aja. Iya. Tembak-tembakan karena tim Max cuma 3 orang doang. Udah menang personil untuk sementara waktu lah ya, sejauh ini lah ya. Iya. Ini bakalan jadi fight paling cepat untuk match terakhirnya di mana zona ketiga udah pada saling ketemu satu sama lain. Coba ditembakkan juga oleh seorang Bet menggunakan double bareta yang bener-bener on point banget. Sementara Rain dan kawan-kawan mencoba untuk menjadi garda paling depan. Dari seorang Micho berhasil mendapatkan seorang Erzel. Apa Erzelnya masih bisa selamat? Ya bisa. 3 versus 3, 3 on 3 situation bakalan cukup adil di mana seorang Micho bakalan ketemu juga ditembakin lagi dan lagi menggunakan satu shotgunnya. Apakah masih bisa? Ternyata tak juga harus dibalikin begitu saja. Empoy, ayo Empoy, masihkah bisa bertahan dengan perlawanan dari seorang Ubed yang bakalan ketemu juga? Ayo, mau kemana? Udah ketemu 2 tim sekaligus dari seorang Rain memberikan satu hujan tembakan juga ke arah depan. Empoy, cukup sekarat, tapi di situ masih ada pop-up yang cukup baik juga sehingga Empoy masih bisa selamat. Gak dikasih ampun. Ternyata XCN Dewa United buyah lagi dan lagi 5 kali. Gila ya, 2 tim dari divisi 2 nih, XCN Dewa nih. Ini Rene lagi panas banget, tembakan vektornya masuk semua gitu ya nih. Wah. Aduh, di bredet